Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok marah aku campakkan kau ke laut? Betul, Bu? Betul kata Ibu nih. Marah tidak menyelesaikan masalah, mengamuk tak menyelesaikan masalah. Ambil wudhu kalau kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masalah ini besar, engkau maha besar. Allahu Akbar. Tapi utang ini besar Pak Ustaz. Allah maha besar. Allahu Akbar. Gimana caranya Pak Ustaz? Asal nampak dia udah mau dekat datang, segera sholat duha. Assalamualaikum Bu, kapan dibayar? Allahu Akbar. Panjang buat ayat pertama Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang terlilit utang dibukakan Allah pintu rezekinya. Wah, banyak juga yang berutang. Katanya Pak Ustaz kalau kita sholat duha utang kita dilunaskan. Katanya kalau kita baca surat Al-Waqiah kita dibantu bayar utang. Ini memahaminya dengan rasional. Kalau sholat duha berarti dia bangun pagi, semangat, mandi, setelah itu berusaha. Bukan berarti setelah sholat duha tarik selimut. Pas ditanya kau tak berusaha, hutang dilunaskan Allah. Kata tukang kredit memang dilunaskan Allah, tapi kau kudu selesaikan juga, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama dari Isra Mi'raj hanya bergantung kepada Allah. Saya Pak Ustadz lahir sebagai anak yatim, harta warisan tak ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Hai anak-anak muda yang anak orang kaya, kebun kelapanya sejauh mata memandang, speedboatnya ada 5, duitnya banyak. Jangan berharap pada yang ada. Hai anak yatim yang susah, tak ada ayah, tak ada ibu, jangan putus harap pada yang tak ada, karena Allah maha kuasa mengadakan yang tak ada. Allah juga kuasa membuat yang ada menjadi tak ada. Betul? Pusing kepala kalian dengar ceramah Ustaz ini, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Yang ada ini bisa menjadi tak ada, yang tak ada bisa menjadi ada. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya salat itu penyerahan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Kau besar Abdul Somad, kau besar Pak Camat, kau besar Pak Polisi, kau besar Pak Tentara, kau besar Pak DPR. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji-puji orang Ustaz Somad, nama kau dibuat sampai semeter, 2 baris. Walhamdulillahi katsira. Yang dipuji itu hanya Allah. Kau suci Abdul Somad, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak sedang menghadap ke direktur, tidak menghadap ke pejabat, tidak menghadap ke orang kaya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Aku tak syirik, aku tak kedukun, aku tak menyembah hantu, aku tak menyembah setan, aku hanya menyembah Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Semuanya kuserahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Inilah yang ditanamkan dalam sholat itu. Dalam iftitah itu ada perenungannya. Ini sekarang banyak orang iftitah tak sempat merenung. Allahu Akbar. Macam dapat gorengan panas. Ada mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Mulut tak bergerak, tak membaca sama sekali. Iftitah, Fatihah, ayat, satu napas. Macam speedboat dari Pulau Burung ke Kampung Baru tadi. Tadi itu Masya Allah, saya tertidur. Begitu bangun sampai. Dalam mimpi tidur tuh banyak jalan yang belum beraspal nih. Rupanya dibeli air rupanya. Allahu Akbar. Terbangun, masih nampak lagi sebelah kiri Pak Wahid. Alhamdulillah.
terbangun, masih nampak di depan Ustadz Junaidi. Alhamdulillah, sampai masanya nanti terbangun gelap, tiba-tiba terdengar marabbuka. Ibu kalau masih terbangun nanti malam terbuka nampak suami, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Suami yang tak bangun-bangun, bangunkan dia, marabbuka. Yang pertama pelajaran Islam Iran adalah hanya berserah kepada Allah. Yang kedua, Nabi SAW dibedah dadanya. Datang malaikat Jibril bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas, berisi dengan mamlu'atun bil hikmati wal iman. Mangkok itu isinya hikmah dan iman. Dibedah dada Nabi, dibersihkan pakai air zam-zam, summa ghasalahu bima'i zam-zam, dibasuh suci hati. Setelah bersih barulah diisikan dengan hikmah dan iman, summa tabbaqahu, setelah itu diikat, dijahit balik. Ini pelajaran yang kedua. Setelah berserah kepada Allah, sucikan hati. Kalau Jibril alaihissalam membersihkan hati Nabi, tapi hati kita ini kita berusaha membersihkannya. Makanya selesai berwudu kita minta, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas. Penyakit hati yang paling mengerikan adalah penyakit hasad, dengki, busuk hati. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga rehab rumah, masuk ICU. Tetangga beli speedboat baru, demam, mati kontan. Tetangga bertambah kebun kelapanya, saya kalau menengok tetangga saya lebih kaya, lebih hebat, justru saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia bisa menolong dakwah Islam, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya bertetangga dekat dengan Pak Wahid sebelah. Pak Wahid di kantor Senayan punya mobil dinas, punya rumah dinas, punya kantor dinas, tapi tak ada bini dinas. Saya tak hasad saya dengan dia. Walaupun secara nama sama, nama-nama sama-sama Abdul, walaupun secara umur lebih tua lagi saya, tapi saya tak hasad. Kenapa? Karena saya berdakwah melalui ceramah, beliau berdakwah melalui jabatan DPR RI. Pas kemarin ceramah kami di Pematang, habis Pematang Rebah terus di Seberida, mati lampu malam. Kalau saya mati lampu cuman berdoa, ya Allah hidupkan ya Allah. Tapi Pak Wahid dengan kekuasaannya langsung diteleponnya PLN hidupkan. Kalau tak hidup awas, hidup langsung. Senang kita punya kawan, punya jabatan, punya kekuasaan. Coba kalau saya hasad nengok dia, saya tengok dia, tengok pertama naik kolesterol, tengok kedua naik darah tinggi, tengok ketiga naik asam urat, tengok keempat naik asam lambung, matilah kita lama-lama. Maka kita jaga hati. Ibu pergi undangan, sampai di tempat undangan langsung minta pulang sama bang, balik kita bang, balik. Kenapa deh? Ayolah balik. Rupanya menengok orang di tempat undangan tadi gelangnya besar betul. Asal tertengok ke situ, ayo. Ibu tuh pula pas mau mengambil gula itu begini, apalah mesti ditunjukkan. Tapi yang paling celaka, yang sakit hati nengok gelang orang besar lah, sampai pingsan ke rumah dibawa lah, dokter puskesmas diperiksa pakai balon berwarna hitam. Tolong jangan dibawa jauh-jauh ya Pak. Kenapa? Malaikat maut udah dekat. Ternyata diusul, rupanya yang pakai gelang besar tuh imitasi, diberi di Pekanbaru. 2 kali kita rugi. Pertama punya dia, yang kedua palsu pula. Kita jaga saja hati kita. Tengoklah jamaah yang ada di Kampung Baru, tak terlalu dipedulikannya. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini udah nengok gelangku ini, enggak.
Saya kalau tausiah tak ada, saya tengok orang, yang penting apa saya sampaikan. Saya termasuk ustaz yang tak pandai-pandai menyindir. Apa gunanya nyindir? Kita sindir-sindir, rupanya yang disindir tak datang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Isra Mi'raj dibersihkan dulu hati. Maka penyakit hati ini banyak. Dendam kesumat, hasad, dengki, busuk hati, syirik, munafik. Maka kita minta doa yang diajarkan Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Cuman bahasa dokter ini kan lembut. Pak dokter, ini orang tak pernah makan daging kambing, tak pernah makan kepiting, tak pernah makan sup ayam, tak pernah. Kenapa kolesterolnya naik? Kenapa darah tingginya naik? Kenapa asam uratnya naik? Ustadz Somad, ini bukan salah makanan. Jadi salah apa Pak dokter? Ini faktor psikologis. Dokter itu bahasanya lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz, busuk hati. Busuk hati. Tidak lagi yang dimuliakan Allah. Ada makan daging kambing? Enggak ada. Makan sop kambing? Enggak ada. Makan gulai kambing? Enggak ada. Makan daging kambing? Enggak ada. Jangan kambing hitamkan kambing, karena kambing sudah hitam. Itu kambing bukan salah kami, tapi salah apa? Salah kawan yang menunjukkan hartanya. Maka ibu bapak hati-hati, jangan tunjukkan harta flexing. Sekarang banyak orang flexing namanya, nunjukkan mobilnya mahal, rumahnya mahal, tasnya mahal, branded. Dia tak tahu setan tak terlalu bahaya, petugas pajak ini yang luar biasa. Langsung dia datang, pajak Anda segera, betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, loh, sudah jam 11. Saya mulai berdiri tadi jam 10. Cepat kali waktu berlalu di Kampung Baru ini. Rupanya kita kalau pakai baju baru, tanjak baru itu cepat waktu berlalu. Yang ketiga, jangan sendirian. Karena Nabi berjalan itu bertiga. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Burak, yang ketiga adalah Jibril. Jangan sendirian. Saya kalau disuruh sendirian ke Kampung Baru, nyasar ke Singapura. Tak masuk pula tuh, diusir balik. Kenapa saya bisa tahu concong? Tahu saya karena ada penunjuk jalan. Dibawa oleh Ustadz Junaidi, ditunjukkannya jalan, dibawa oleh Pak Wahid. Akhirnya kami pun sampai beserta rombongan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan rombongan ini sehat walafiat semuanya sampai tanggal 14 Februari, sampai hari kiamat, sampai mati husnul khotimah insyaallah. Amin. Apa maknanya? Jangan sendirian, mesti berjamaah. Ini acara siang ini bisa terwujud ini kan karena berjamaah ini. Walaupun yang tampil ke depan hanya Pak Kades, Pak Kades yang tampil ke depan, yang lain tak ada tampil. Padahal yang paling berat tugasnya siapa? Tukang pasang tenda. Berapa batang kayu hilang, berapa masang atas, masang semua. Luar biasa ini. Tak ada protokol tadi memanggil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Tak ada. Padahal memasang tenda ini yang paling berat. Boleh jadi, hai Abdul Somad, kaulah yang nampaknya hari ini menjadi bintangnya, kaulah yang ditengok, dipuja-puji orang. Boleh jadi tukang pasang tenda itu lebih ikhlas karena dia tak tampil di depan. Boleh jadi pasang tenda itu lebih dulu masuk surga dari Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata jemaah. Ini terwujud acara ini karena berjamaah. Pandang ke kiri polisi, pandang ke belakang Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas. Kenapa Abdul Somad mesti dikawal polisi dan tentara di Kampung Baru ini? Ini Kampung Baru ini aman atau tak aman? Jadi kenapa mesti dikawal? Takut gerakan emak-emak radikal. Bayangkan kalau sampai ditarik mereka songket ini, nampak celana basah. Tapi begitu dikawal, Ustaz Somad pun tadi jalan di tengah. Oh, macam raja-raja, sultan-sultan. Oh, coba kalau tak dikawal, ditarik-tarik orang itulah, hilang wibawa, kancing terbuka. Makanya mesti berjamaah.
jangan sendirian. Berjamaah di mana? Masjid. Sholat berjamaah. Kenapa acara di Kampung Baru tidak dibuat di masjid? Kita kan mau mengajak jamaah berjamaah, sholat ke masjid. Kenapa acaranya tidak di masjid? Jawabannya, tidak ada masjid di Kampung Baru yang bisa menampung jamaah sebanyak ini. Kalau dipaksakan, dua kemungkinan. Kalau tidak, masjid itu meletup, jamaah ini meledak. Nanti kalau ditanya orang, kenapa jamaah kemarin pengajiannya? Ini sekolah kelas 4, kelas 5. Saya tahu, saya cuma mau nanya pura-pura aja sebetulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita yang bersekolah ini dijaga Allah dari fitnah akhir zaman, menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Pertama, hanya bersandar kepada Allah. Yang kedua, bersihkan hati sebelum Isra Mi'raj. Yang ketiga, jangan berjalan sendirian, karena kita tak selamat kalau sendirian. Yang keempat, Nabi pun sampai di Masjidil Aqsa, maka ajarkan anak-anak kita tentang Masjidil Aqsa. Saya dari sejak hari Kamis, hari Jumat, sorban saya itu Palestina, tulisannya Save Palestine, Save Palestine, bendera Palestina. Supaya apa? Supaya jamaah ingat Palestina. Tapi sampai ke Pulau Burung direbut sorban itu, bukan oleh tentara Israel. Sorban Palestina itu ditarik. Siapa yang menarik? Ketua panitia. Untuk kenang-kenangan katanya Pak Ustaz. Tinggal. Tapi saya tak bersedih hati, walaupun hilang tinggal, ternyata diganti dengan sorban yang lebih panjang. Kalau Tuan pergi ke Makkah, menabungnya berjenjang-jenjang. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Kampung Baru inilah sorban paling panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih kehilangan, karena cepat digantikan Allah Subhanahu wa taala. Hilang di Pulau Burung, berganti di Concong. Ini tak tahu tak hilang juga nanti di Concong. Dan ada pula logonya lagi, UAS, Ustadz Abdul Somad. Kalau satu lagi, wow, Ustadz Abdul Wahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang keempat adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan perjalanannya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sejak 1946, sekarang 2024, dijajah oleh Israel. Kita tak bisa menolong. Kami sudah penggalangan dana di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, terkumpul duit, dikirim oleh Basnas Riau sejumlah 11 miliar dari Riau. Allahu Akbar. 11 miliar tuh kalau kita belikan cincau, naik bot di atas cincau, menyelam sambil minum cendol. Begitulah 11 miliar. Cincin Ustaz Abdul Somad dilelang waktu malam itu, dibeli oleh seorang ibu-ibu. Saya beli cincin Ustaz, berapa Bu? 150 juta. Ibu dari mana? Dari Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Orang Indragiri Hilir ini kaya-kaya, tapi gayanya tawaduk dan rendah hati. Duitnya di bank semua. Begitu meninggal, habis diambil lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatkan anak tentang Palestina. Anakku di Palestina, anak-anak dijajah oleh Israel, ditembak jantungnya, suami-suami berperang mati jihad fisabilillah. Ibu, bapak jangan lupakan doa. Saya khutbah Jumat kemarin di Sungai Guntung, dalam khutbah tak pernah kosong. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Berapi-api Ustaz Somad di atas mimbar. Tolong saudara kita di Palestina. Jamaahnya pula di bawah berair-air. Kalau tak bisa menolong dengan senjata, paling tidak tolonglah dengan doa, dengan uang 11 miliar. Tadi malam penggalangan dana lagi di Pulau Burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, yang kelima,
bahwa ketika Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Zakat cukup turun ayat, wa atuz zakah alladzina yu'tuna zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi kalau untuk salat tidak cukup sekedar turun ayat, tapi Nabi dipanggil Allah Ta'ala untuk menunjukkan betapa pentingnya salat. Apa pula somat? Ibu silakan guru biologi, silakan guru fisika, silakan guru kimia, silakan guru matematika, silakan guru bahasa Inggris, tapi tetap pesankan anak untuk sholat. Saya kan guru fisika, saya kan guru biologi, masalah sholat itu urusan guru agama. Oh, kalau begitu cara berpikir, nanti kata malaikat yang masuk surga guru agama aja. Kau guru apa? Fisika, masuk neraka kau. Walaupun ibu mengajar fisika, biologi, kimia, matematika, Pancasila, itu semua adalah jalan menuju ridha Allah, dan ridha Allah itu turun dengan sholat. Bapak-bapak sholat, Pak, karena kalau bapak tidak sholat, apa kata ibu-ibu? Ini ibu ini mungkin malu, dia ngaku ke suaminya, tapi ke ustadz dia tak malu. Ustadz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia, karena dia datang meminang ke rumah, mobilnya mewah, duitnya banyak, PNS. Ternyata dia tak sholat, Pak Ustadz. Gimana rasanya, Bu, tidur sama orang tak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Hari ini kita lebih 40 orang, lebih 400 orang, hampir 4.000 orang kalau dihitung sama malaikat kiroman katibin rokib atidnya semua. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati suami. Kalau sampai ibunya sholat, suami tak sholat, berarti selama ini ibu serumah sama genderuwo. Bapaknya sholat, bini tak sholat, berarti selama ini bapak satu tempat tidur sama mak lampir. Laki tak sholat, bini tak sholat, anak tuyul. Anaknya soleh dan solehah. Tengoklah anak-anak kita soleh-soleh, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak semua ini sholat sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikan aku orang yang melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak cucuku sampai hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bawa anak ke masjid, tak bisa hanya sekedar suruh saja sholat. Kemarin udah kasih sholat. Bapak tak sholat, bapak udah dewasa. Dibawa tangan anak tuh sore-sore jam 6 pergi ke surau, bawa alif-alif mengaji dia ke masjid. Tangan yang membawa anak, itulah yang akan dia ingat di akhir zaman, akhir hayat. Betapa banyak preman-preman tengik yang tak sholat. Pas saya tanya, gimana ceritanya kamu tobat? Saya tobat ini waktu sore duduk Pak Ustadz, tiba-tiba saya tengok merah di ufuk barat. Teringat saya dulu bapak saya bawa saya ke masjid, meleleh air mata saya. Ayah saya tidak ulama, dia tidak ustaz, dia tidak tuan guru, tapi dia selalu membawa saya sholat ke masjid, Pak Ustadz. Ternyata pendidikan yang luar biasa, bukan ceramah, tapi bapak membawa anak sholat. Dan pengurus masjid jangan marah dengan anak ke masjid. Ini banyak nih pengurus masjid mengamuk, anak-anak balik, naik darah tinggi ku nengok kalian. Kalau anak-anak tidak ke masjid, isi masjid cuma orang tua, 20 tahun akan datang, siapa yang isi masjid itu? Kambing. Jangan heran masjid tak ada lagi orang mengisi. Kenapa? Anak-anak tidak dibiasakan ke masjid. Tapi anak-anak, iya Pak Ustadz, tapi ribut dia Pak Ustadz, cemanalah kami ini? Maka buatkan satu sop khusus di belakang. Bapak-bapak depan, anak-anak satu sop di belakang. Ya makin ribut lah dia kalau di belakang Pak Ustadz. Saya melihat dengan mata kepala saya di Masjid An-Nur Pekanbaru, itu anak-anak di belakang tidak ribut. Kenapa tidak ribut? Ada satu dibuat petugas yang besar memegang rotan, panjang rotannya. Selesai tarawih saya pulang, patutlah anak ini tak ribut, kau jaga. Iya Pak Ustaz, pakai jubah hijau. Kau pukul? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja. Pukul kena tangkap Komisi Pelindungan Anak lagi kita Pak Ustaz, kata dia. Ah, ini penting, jangan diletakkan anak di celah
Ini bapak diletakkan anak di samping. Anak ini bisa memutus sop. Kenapa anak memutus sop? Karena ujung senapan angin belum berpotong, ada najis. Kan tak mungkin pula ada petugas di pintu meriksa, kau udah buka, masuk. Kau udah belum potong, tak mungkin. Jangan diletakkan anak kecil di sini. Karena anak kecil waktu bapaknya takbiratul ihram, Allahu Akbar, begitu bapak itu takbiratul ihram, anak itu pun lari. Ada atuk-atuk di sebelah, kacamatanya di bawah. Setiap anak itu lalu dia pun takut. Itu salam tuh kalau udah begitu, salam tuh cuman kanan aja, tak sempat salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak kau. Kalau kita berkelahi di masjid, yang ketawa orang yang tak pernah ke masjid. Tengok tuh berkelahi orang tuh di masjid. Untung kita tak ke masjid. Ini masjid mesti kita jaga. Alim ulama dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka 1 Muharram, dalam rangka nuzul Quran, buat pengajian. Tapi sebelum pengajian buat lomba azan. Lomba azan 1 kecamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kenangan yang luar biasa. Dulu waktu kecil dia lomba azan antar SD. Tapi nanti dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi babinsa, babin kaptipmas, dia jadi kapolres, jadi kapolda, jadi kapolri, jadi panglima. Kalau Ustaz Somad yang azan, ya berapa orang lah yang datang. Tapi sampai akhirnya suatu hari semua datang, semua babinsa, babin kaptipmas, kapolres, kapolda datang. Kenapa? Rupanya yang azan kapolri. Allahu Akbar, siap, kata mereka. Ia tidak mesti jadi ustaz. Menolong agama ini tidak selamanya dengan ceramah, dengan kekuasaan DPR RI, dengan kekuasaan polisi dan tentara. Takbir. Rupanya kalau kita baju baru ini semangat aja bawaannya. Sampai lewat sudah 1 jam. Jam 11 lewat 15. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Itulah 5 poin pendidikan dari Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kampung kita, kampung baru, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Jangan lupa tetap berkontribusi pada 14 Februari 2024 dalam pesta demokrasi. Pilih pemimpin yang adil dan amanah. 5 yang kita pilih: DPRD Kabupaten Inhil, DPRD Provinsi Riau, DPR RI di Senayan, DPD Presiden Wakil Presiden, sesuai yang kita dengar, yang kita lihat. Ustaz Abdul Somad sudah tahu pilihannya mana, tengok di internet. Kalau ada yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.